Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan part yang ketiga, yaitu mengenai 5 soal fikih yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Soal yang ketiga, yaitu eh, mengenai fikih dan teknologi di era digital ini telah muncul platform investasi yang berbasis teknologi, seperti eh, cryptocurrency dan crowdfunding. Nah, ini insya Allah eh, akan saya analisis secara ringkas karena keterbatasannya video. Apakah dari kedua jenis investasi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum, dan apa saja batasan yang harus diperhatikan agar investasi ini, agar kehalalannya itu tetap terjaga. Baik, langsung saja. Di era digital ini, investasi yang berbasis teknologi itu ya seperti tadi cryptocurrency dan crowdfunding itu harus dianalisis dari perspektif fikih muamalah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi yang pertama akan saya analisis yaitu mengenai cryptocurrency, investasi cryptocurrency. Itu apa cryptocurrency itu? Contohnya seperti Bitcoin. Bitcoin ini adalah merupakan mata uang yang digital, dan itu tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, dan sifatnya desentralisasi ya, melalui blockchain. Kemudian meskipun populer ya sebagai instrumen investasi, nah keberadaannya itu memicu perdebatan dalam fikih. Ada menurut beberapa ulama bahwasanya cryptocurrency itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat eh, syariahnya untuk diakui sebagai mata uang, yang mana karena tidak didukung oleh cadangan aset real dan terhubung dengan volatilitas tinggi seperti spekulasi yang buruk. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah An-Nisa ayat 29, Astagfirullah billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Kalian janganlah memakan harta sebagian yang lain, ya, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, ya lanjutannya, ya, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Nah, selain itu juga dalam fikih, ya, kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Maka dari itu investasi dalam cryptocurrency itu disarankan eh, sangat untuk berhati-hati kembali, ya, sampai adanya regulasi dan fatwa yang resmi dan menjamin kesesuaiannya itu dengan syariah, ya, dengan kaidah-kaidah fikih yang baik. Kemudian crowdfunding, yang kedua crowdfunding.
Apa itu crowdfunding? Yaitu merupakan metode yang memungkinkan individu untuk mendanai sebuah proyek tertentu ya, dengan kontribusi yang kecil dari banyak orang. Dan crowdfunding itu juga bisa dapat sesuai dengan syariah asalkan akadnya itu jelas dan bebas dari riba serta gharar. Gharar itu ketidakpastian ya. Kemudian eh, dalam konteks yang tadi itu, dalam konteks ya crowdfunding ini, model mudharabah atau dalam bahasa Indonesia kemitraan bisnis atau musyarakah ya. Dalam bahasa Indonesia ialah kemitraan itu sering digunakan dalam crowdfunding syariah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini bisa digunakan untuk dalil yang relevan. Ya, tidak halal bagi seorang Muslim itu menjual sesuatu yang tidak ia miliki. Maka dari itu dalam crowdfunding penting untuk menjamin transparansi lebih jelas lagi dan akad yang sah agar dana yang disalurkannya itu sesuai untuk apa ya, sesuai peruntukan itu untuk apa. Nah, dari dua investasi ini yang eh, apa namanya sudah saya jelaskan tadi, terdapat kesimpulan dan batasan-batasannya ya, untuk menjaga kehalalan investasi ini. Di antaranya adalah akadnya itu harus jelas ya. Akadnya harus jelas dalam artian akadnya itu dalam setiap investasi harus transparan dan juga dipahami kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, bebas dari riba dan gharar. Dalam artian investasinya itu tidak boleh mengandung unsur riba atau yang berbunga atau juga mengandung unsur gharar ya yang mana tidak mempunyai ketidakpastian yang berlebih. Nah, ini harus diperhatikan kembali. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan untuk halal. Jadi investasi harus diarahkan ke sektor yang halal ya, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam kitab Al-Majmu' ya, karya Imam An-Nawawi dan kitab Al-Mughni karyanya Imam Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa semua transaksi muamalah yang mengandung ketidakpastian, lihat spekulasi atau riba itu harus dihindari karena merugikan pihak lain. Maka dari itu investasi yang berbasis teknologi ini harus dievaluasi kembali, diperketat kembali agar sesuai dengan kaidah syariah. Baik, cukup sekian dari saya mengenai investasi yang teknologi ini pada era digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.